Halo, selamat pagi teman-teman semua, para business owner. Thank you nih kesempatannya buat yang diberikan oleh Pak Winanto, Bu Astri, dan tim Logiframe, dan thank you nih semuanya mungkin udah yang memperjuangkan diri gitu ya ke Jakarta Pusat menempuh macet-macet dan mungkin polusi yang baru-baru ini lumayan heboh gitu ya. Nah, mungkin untuk memperkenalkan Paper ID dulu ya, kalau saya bilangnya sekarang Paper ID ini adalah B2B invoicing and payment company yang tujuan kita ini adalah simple sih sebenarnya ya gitu. Mungkin kalau tadi dari Logiframe dan NetSuite ini harapannya untuk ngebikin accounting, bookkeeping, and finance in general lebih rapi gitu ya. Kalau kita melihat di UMKM atau SME ini sebenarnya problemnya kadang-kadang simple nih, yaitu adalah gimana caranya kita bisa nagih lebih cepat gitu ya, atau terima pembayaran lebih cepat juga, dan ujung-ujungnya ya mungkin kalau misalnya ke supplier nih, apakah bisa kita misalnya perpanjang tempo atau ya kita negosiasiin, atau bahkan mungkin ujung-ujungnya kita bisa koneksiin juga ke yang kita sebut sebagai mitra dari financial institution ya, yang mungkin yang bisa memberikan either modal kerja atau supply chain financing solution. Dan kita mungkin udah berdiri dari tahun 2017, dan memang ya sekarang ini produk kita lumayan macam-macam gitu ya. Ada invoicingnya aja, lalu invoicingnya ini sebenarnya udah bisa dibayar lebih dari 30-an payment method. Jadi ini apakah mungkin butuh terima pembayaran dari QRIS? Bisa. Apakah mau terima pembayaran dari kartu kredit juga, atau mungkin membayar suppliernya menggunakan kartu kredit? Nah, ini semua metodenya udah available. Dan ujung-ujungnya sih mungkin harapan kita gitu, dan ya bersama dengan Pak Winanto, tim Logiframe, dan Bu Astri dan tim orang tua di sini ya, kita pengen bisa majuin UMKM bareng-bareng ke periode yang lebih digital. Mungkin sekian dulu. Terima kasih Pak buat sharingnya. Kalau dari Pak Jeremy, visinya itu waktu buat Paper ID itu awalnya seperti apa Pak? Dan mungkin sepanjang perjalanan kan visi itu dinamis ya, bisa kita melihat, wah ternyata kita bisa mencapai sampai segini gitu ya. Boleh di-sharing nggak Pak dari Pak Jeremy itu visinya seperti apa? Oke, sip. Nah, kalau soal visi ini ya baik lagi ya, mungkin beberapa teman-teman para pebisnis di sini sudah cukup familiar dengan isu yang ada gitu. Dan mungkin kalau saya lihat ini sebenarnya saya merasa sedikit humble dan sedikit mungkin agak pressure juga gitu, karena mungkin setengah ruangan di sini kayaknya lebih senior daripada saya gitu, bahkan kita mungkin harus belajar juga kadang-kadang. Tapi mungkin beberapa visi dan problem kita ini yang kita coba pengen solving gitu ya, Pak Winanto. Ya mungkin visinya nggak seperti kayak Elon Musk gitu ya, mungkin kayak wah ini semua mobil harus sudah jadi elektrik gitu ya, atau misalnya humanity harus bisa ke Mars gitu. Tapi kalau dari kita ini mungkin yang the way kita melihat problemnya, saya dan partner saya waktu itu, jadi ya ini kurang lebih 2016-2017 ya, baik lagi ya, mungkin sebelumnya kita ini kan pernah ngejalanin bisnis juga gitu, dan bisnis ini adalah B2B, dimana kita harus nagih nih another perusahaan, another company. Dan yang terjadi adalah ya, kalau partner saya dia suka cerita adalah dia jualan gula gitu ke hotel 5 bintang ya, somewhere di Jakarta lah ya, mungkin gak enak kalau sebut namanya. Nah, lalu dia bingung nih, udah masuk gitu ya ke parkirannya, terus bapak dia disuruh ngantri. Nah, dia bingung, ini mungkin ngantri buat kirim barang kali ya, karena ya mungkin kirim barang masuk akal gitu, butuh loading, unloading, dan lain-lain. Ternyata kakaknya gitu, waktu itu dia sama kakaknya, dia bilang, enggak bro, ini ngantri cuma buat tukar faktur doang.
Terus dia bingung, tukar faktur, kenapa gua harus tukar faktur gitu ya. Nah, dia bingung karena ya mungkin by the way partner saya ini juga dulu ketemunya waktu kita sekolah di luar negeri bareng. Dan saya pun juga bingung, kenapa ya lo harus tukar faktur gitu. Dan kenapa prosesnya kayaknya ribet banget gitu, dan bahkan mungkin sengaja dibikin ribet. Kadang-kadang cuma boleh tukar faktur di tanggal 10, atau tanggal 25 doang. Kalau lewat, tolong lu balik 2 minggu lagi deh gitu. Nah, lalu saya kan juga ada pengalaman gitu dengan sorry mungkin saya tadi baru mau menyebut satu merek, tapi mendingan ya pokoknya mengimplementasi software ERP yang lain lah ya, mungkin kalau saya boleh sebut gitu loh. Dimana saya tahu ini sebenarnya softwarenya powerful banget nih gitu ya. Softwarenya powerful banget. Kenapa enggak? Tapi gimana nih kalau buat UMKM gitu ya? Mereka ada solusi apa sih yang mungkin mereka bisa pakai gitu? Karena mungkin ya beberapa software ERP aja untuk beberapa startup yang benar-benar baru mulai mungkin masih belum mampu ya untuk afford software seperti ini. Nah, makanya kita pikir, berarti sebenarnya ada nih celah untuk kita benar-benar bisa ngebantu UMKM, dan emang fokusnya adalah benar-benar di invoicing dulu dan payment. Karena kalau kita lihat, ya betul nih kalau misalnya customer nggak dibayar gitu ya, atau misalnya tadi dia gagal tukar faktur harus nunggu 2 minggu lagi, ya bisa aja sebenarnya kan dia udah dikejar-kejar kan sama suppliernya, mana nih pembayaran gua gitu loh. Atau bisa juga misalnya dia ada order lain gitu ya, dia ada order lain, tapi ternyata untuk dia fulfill order ini dia belum ada nih capitalnya gitu. Jadi dia mungkin ya harus mungkin ya keluarin dari kocek sendiri atau mungkin minta dari temannya. Nah, jadi problem itu yang benar-benar kita mau solve. Dan mungkin apakah ini sudah evolve, ada evolutionnya, dan bagaimana ya mungkin salah satu contohnya yang saya bisa ceritain gitu ya. Kita ada satu user, satu kliennya kita, ya dia ini UMKM gitu ya. Mungkin kalau di sini ada yang melakukan some sort of catering atau kayak bikin kayak snack gitu, mungkin ada yang apakah di sini ada yang melakukan bisnis tersebut. Tapi mereka dia juga rumahan istilahnya. Lalu di saat pandemi ini, sebelum pandemi seingat saya, ya dia suka supply nih kepada institusi pendidikan, karena mereka kadang-kadang suka ada event dan lain-lain. Nah, tentu waktu pandemi ya event-event kan semuanya tidak ada ya lenyap lah gitu, dan bisnis dia pun slow down gitu ya. Nah, tapi mungkin yang paling parah bukan itu Pak Win, yang mungkin lebih parah lagi adalah waktu dia mau nagih si institusi pendidikan ini, karena ada beberapa orderan dia yang mungkin ya baru di fulfill ya pas sebelum lockdown gitu ya. Nah, lalu waktu dia datang mau nagih ke institusi pendidikannya, ya basically institusi pendidikan ini ya tutup aja gitu, lagi tutup, nggak ada staff yang bisa terima fakturnya ini, yang bisa tukar faktur dan lain-lain. Dan intinya mungkin ya itu adalah hal terakhir yang saya dengar dari user ini, dan setelah itu kayaknya saya udah nggak mendengar lagi lah dari user tersebut gitu, karena ya ujung-ujungnya mungkin ya dia nggak survive over the pandemic. Dan baik lagi ya, mungkin cerita begini sebenarnya during the pandemi ya cukup banyak unfortunately. Dan tapi walaupun ya mungkin kalau saya lihat ya sekarang ini udah makin improve, beberapa ada kesadaran dari beberapa perusahaan dan UMKM untuk mereka lebih bisa digitize, dan kita pun juga melihat kayak ada beberapa inisiatif dari pemerintah juga nih seperti e-materai. Karena mungkin ya Bapak Ibu di sini cukup familiar gitu ya, kayak faktur di atas 5 juta butuh kita tempel materai, terus kita tanganin, ya again cukup painful. Nah, tapi kita lihat kesadarannya udah lumayan, dan ya mungkin
apa ya, to conclude gitu ya, kalau kita lihat sebenarnya opportunity-nya sebenarnya masih besar sekali di pasar ini, dan tapi di satu sisi juga cukup kompleks untuk kita bisa mengatasi problem yang namanya again invoicing, karena ya mungkin perusahaan A dia mau prosedurnya udah kayak enterprise, kalau perusahaan B misalnya, kalau dia ini tim finance-nya jago-jago nih memberikan alasan gitu ya untuk apa bayarnya lebih telat dan lain-lain atau gimana. Tapi oke, kalau kita lihat ya intinya mungkin gimana caranya kita benar-benar bisa mengimprove dan merevolutionize lah proses yang mungkin kelihatannya simple, tapi ujung-ujungnya ini beneran sangat crucial untuk para pebisnis. Mungkin kurang lebih begitu aja sih visinya Pak Win. Mungkin ya nggak sehebat Oracle yang udah jadi global company. Iya Pak, terima kasih Pak buat sharingnya. Memang kita harus mulai sesuatu dari yang kecil dulu ya Pak ya. Betul. Pepatah tuh ada yang bilang Roma tidak dibangun dalam semalam. Betul. Ya kan? Nah, tadi menarik Pak. Jadi sebenarnya Paper ID ini ngebantu UMKM dalam hal invoicing yang pertama ya Pak ya. Itu kan startingnya dari situ kan. Terus udah gitu kita juga tahu kan kalau UMKM ini dulu kita pernah di Logiframe kita ada study, terus kita cari data sendiri itu dari Kementerian Perindustrian gitu ya, kita cari gitu ya. Sebenarnya di Indonesia itu ada 50 jutaan SME ya. Nah tapi SME ini ternyata lebih dari setengahnya itu levelnya mikro Pak, ya kan. Nah mikro ini dalam artian mereka itu bentuknya bukan PT, bukan CV, tapi kebanyakan tuh individu yang melakukan bisnis, ya kan. Jadi misalnya tadi yang contohnya toko kue gitu kan. Nah, tapi saya yakin mereka juga perlu tools seperti invoicing gitu ya, di mana mereka bisa mengumpulkan 1 tahun invoice di satu platform gitu, ya kan. Dan saya juga tahu kan dari invoice itu bisa dibayar pakai kredit card, ya kan, lewat Paper ID ya. Ya itu juga memudahkan mereka, yang memudahkan transaksi juga ke sesama customer dan sebagai vendor gitu ya. Oke. Nah, terus kalau Pak Jeremy berarti kan ibaratnya customernya itu pasti banyak banget kan, karena tadi aja mikro itu banyak banget pastinya. Nah, itu kalau saya bayangin pakai imajinasi saya nih waktu banyak gitu ya, itu dari sisi administrasinya gimana Pak di Paper ID Pak? Karena kan ada orang yang mungkin subscribe ke Paper ID, ya kan? Terus ada juga yang kalau nggak salah Paper ID kan ada yang pakai kartu kredit tuh, berarti kan dananya harus sekolah dibayar lagi gitu kan. Nah itu tuh menurut saya seninya tuh Pak untuk manage itu semua Pak. Bisa di-sharing nggak Pak? Mungkin kalau rahasia dapur mungkin nggak perlu dikasih gitu. Maksudnya kasih kita kayak sharingan inspirasi yang ada inspirasinya supaya teman-teman di sini juga bisa mengembangkan dengan sendirinya gitu, sesuai dengan mereka punya keahlian gitu Pak. Sip, thank you pertanyaannya Pak Win. Dan ini menarik juga ya, karena ya mungkin sebagai disclosure ya, emang balik lagi mungkin Pak Win dan Logiframe ini adalah emang partner kami dalam mengimplementasi Oracle NetSuite, dan dia sekarang ini ya Paper ID dan menggunakan NetSuite ini sebagai backbone-nya untuk finance dan accounting. Dan balik lagi mungkin
saking baiknya Pak Win ini, bahkan tadi mungkin ditanya Ibu Astrid ya, oh ini paper ID nanti bisa diceritain nih, pakai modul yang mana aja gitu ya. Terus saya aja tadi nggak tahu ini yang mana ya Pak Win ya tadi. Takut nanti saya dikasih skor nih dikasih nilai oleh Ibu Astrid. Tapi oke, mungkin kalau di kita mungkin nature of business-nya emang apa ya, cukup unik loh. Karena pasti akan berbeda dengan beberapa perusahaan yang sifatnya mungkin lebih trading atau lebih ke barang fisik. Ya ujung-ujungnya kan kita dealing a lot dengan apa ya, information and money flow lah. Dari segi apakah tadi subscription ataupun payment, dan ya kita mungkin berintegrasi dengan lebih dari 10 partner lain gitu ya di perbankan. Jadi ya cukup kompleks operationsnya ini. Tapi ya balik lagi mungkin kalau dari timnya Pak Win pun dan Logiframe ya bisa ngebantu kita untuk benar-benar memerhatikan kayak oh ini sekarang prosedur yang sekarang ini ada apa aja, lalu gimana kita mapping SOP-nya. Ya balik lagi nih ada hal-hal yang sebenarnya saya juga udah familiar waktu saya dulu pernah mengimplementasi ERP lain, dan ya mungkin ilmu di situnya cukup standar lah ya. Tapi ujung-ujungnya yang menurut saya yang ngebantu adalah ya mungkin ya dari bimbingannya tim Logiframe juga, dan mungkin ya dari apa ya berkolaborasi tentunya dengan tim kami nih ya kadang-kadang untuk bilang ini butuh data ini gitu ya, ini butuh lebih rapi lagi, tapi ya dibantu juga dari segi apa ya cleaning the data dan lain-lain. Dan ujung-ujungnya sih ya emang ya alhamdulillah ya cukup lancar lah semuanya. Dan ya tentu ini pasti akan butuh bantuan dari partner yang juga paham akan solusinya sih, seperti itu. So ya, thank you Pak Win dan tim Logiframe di sini. Terima kasih Pak. Emang kalau implementasi ERP itu memang harus dua iya. Nah, kalau dari Paper ID sendiri itu targetnya ya Pak ya, targetnya mungkin kayak 10 tahun ke depan Pak Jeremy melihat Paper ID itu posisinya ada di mana Pak nanti Pak? 10 tahun ke depan gitu, mungkin berarti 2033 ya Pak ya? 2033. Oke. Kalau, sorry Pak, saya potong dulu. Jadi kalau kata siapa namanya tuh si founder Virgin tuh? Richard Branson. Iya benar, Richard Branson sama si Jack Ma ya. Perusahaan itu belum bisa kelihatan kalau dia belum 10 tahun kan. Iya kan. Dan kalau sebenarnya Paper ID 2016 ini baru 7 tahun ya Pak ya. 7 tahun kan. Lebih 6-7 tahun. 6-7 tahun. Gimana kalau kita tambahin 10 tahun jadi 16 tahun kemudian? Bisa di-share dong visi Bapak seperti apa? Saya punya bayangan sendiri tentang Paper ID nanti kayak gimana. Tapi amin. Udah jadi unicorn belum Pak Win? Kalau saya lihat malah ini Pak. Jadi kesempatannya itu sebenarnya di Indonesia itu kita itu penetrasi teknologi itu masih rendah. Ya betul. Ya kan. Jadi untuk saya bilangnya first mover gitu ya, first mover gitu ya, kayak Paper ID yang salah satu first mover gitu yang masuk ke invoicing. Karena kebiasaan-kebiasaan kita pun bisa dilihat tuh unik, ya kan, dari sisi contohnya dari sisi kita di bisnis ya, mungkin salah satunya juga mungkin karena kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintahnya executionnya masih bertahap gitu ya. Nah, jadi kebiasaan UMKM ini memang perlu solusi-solusi yang simpel, yang cepat, ya kan? Terus udah gitu kalau bisa, waduh kurang capital, kalau bisa cepat nih dapetin dulu, bayar dulu, biar putar dulu, kayak gitu kan? Nah, saya sih udah kebayang nanti kayak gimana. Kalau dari Pak Jeremy bisa bicara Pak, gimana Pak? 10 tahun lagi Pak. Oke, menarik Pak Win.
Ya mungkin sih apa ya, mungkin kalau ditanyakan 10 tahun ini, karena saya ingat ya beberapa pengalaman juga gitu ya, kayak contoh mungkin ya tadi seperti Pak Win sempat bilang ada 50 juta UMKM nih di Indonesia gitu ya. Ya kita pun juga coba mengakses lah ya, ini ya kalau investor kan suka bilangnya addressable market ini seberapa nih oleh Paper ID gitu ya. Lalu oke, ya mungkin ya kita pernah bilang kayak ya mungkin 20-an juta lah, 20-an juta, karena kan mungkin masih banyak yang mikro, tapi yang self-employed pun juga sebenarnya lumayan. So self-employed ini mungkin yang lebih kayak freelancer, fotografer, videografer, EO, ini kan mungkin banyak kan masih kelasnya masih agak self-employed gitu ya. Yang mereka ini ya lapor SPT-nya pribadi ya, bukan ya mungkin gitu lapor ya. SPT pribadi, betul. Mereka bisa tarikin invoice information dari Paper ID gitu ya. Betul. Nah tapi mungkin di satu sisi ya Indonesia ini kan ya negaranya emang besar lah ya, Pak Win gitu ya. Dan emang saya pernah jalan-jalan gitu ya. Ini mungkin baru 2 jam ya, 2 jam dari Jakarta ya, daerah Bogor sekitar, ya mungkin Pak Win cukup familiar karena tinggalnya dekat sana. Lalu oke, saya main lah tuh ke Curug, salah satu Curug gitu ya, Bogor satu dan daerah situ. Dan saya ingat tuh, kayaknya begitu udah jalan setengah jam aja, kok kayaknya sinyal HP udah susah banget ya di sini ya. Dan ya mungkin ya kalau kirim WhatsApp ya bisa lah gitu lah, tapi kayaknya kalau mau ngebuka website atau apa tuh udah mulai pelan gitu. Dan saya ngeliat, wah ini kalau kayak begini gimana nih caranya mungkin apa bisa meng-reach UMKM yang di daerah-daerah seperti ini ya. Kayaknya kalau di bayangan saya mungkin masih nggak tahu gimana caranya gitu ya. Ya mungkin harapannya nanti di pemilu tahun depan akan ada seseorang yang memberikan solusinya seperti itu. Tapi oke, kita jangan ke sana dulu. Nah, tapi di satu sisi kalau kita lihat sebenarnya UMKM yang di istilahnya mungkin kota tier 1 atau tier 2, dan ini mungkin cukup banyak lah ya, dan emang ekonomi aktivitasnya kan lumayan center di kota tier 1 dan tier 2 juga ya. Ya ini mungkin yang di Bandung, di Jogja, Semarang sih harusnya masuknya setahu saya, Medan, Surabaya, ya again kota-kota yang mungkin kita merasa besar pun gitu ya. Ya kita sering gitu ngobrol ke beberapa business owner, ya mungkin mereka ngajuin, ya ada satu yang mungkin dia supply, percaya atau enggak Pak Win, ya dia itu kerjaannya bahkan supply-nya tanah gitu ya. Ya bingung kan, tanah bisa disupply, tapi ya basically buat construction. Ya dia ini mungkin mau ngajuin ke bank, ya kebanyakan ditolak gitu loh, karena oh ya gua nggak ada aset nih gitu, gua nggak ada jaminannya gitu ya, agunannya. Dia ngajuin ke peer to peer pun ya ada yang approve, ada yang enggak juga, tapi kadang-kadang yang approve ini juga mungkin pricingnya agak mahal buat dia, jadi ya dia sort of agak sungkan lah untuk sebenarnya menerima some of those facilities gitu. Dan jadi ya kita lihat again ini masih banyak di tier 1 dan tier 2, dan banyak kan emang ya bisnis-bisnis ini gak kelihatan oleh kasat mata lah ya, bukannya dia yang kayak jualan di mall gitu ya, atau kayak mungkin jualan di pinggir jalan sebagai toko, tapi baik lagi ya dia ini supply-nya tanah gitu loh, tanah dan batu buat construction. Ada juga misalnya yang supply pakan buat peternak dan petani dan lain-lain gitu. Nah, dan baik lagi kita lihat ya bisnis seperti ini masih banyak banget, dan sebenarnya kalau salah satu core value kita di perusahaan, jadi kan ya perusahaan ini biasanya ada core value gitu, ini yang ada prinsip apa nih yang kita sangat percaya gitu ya, yang semoga bisa membantu kita dalam ya serving the customer even better. Dan ya sebenarnya mungkin core value ini cukup straightforward gitu ya. Kalau saya selalu bilang ke tim saya gitu ya, bukan saya nih bos kamu gitu ya,
bos kamu itu adalah user gitu. Dan ya basically core value kita yang salah satunya adalah user is our boss gitu. Dan ini ya mungkin sedikit nyontek-nyontek Bapak Jeff Bezos sedikit ya di Amazon, di mana setiap kali interview dia bilang oh user, customer, user gitu. Dan jadi ya kita nggak mau kalah gitu, semoga ya bisa menjadi seperpuluhnya Jeff Bezos atau Amazon pun ya kita juga sudah happy lah ya. Gitu. Dan ya menarik sih, mungkin setiap kali kita ngobrol ke user ini selalu ada hal baru gitu yang kita bisa pelajari. Ya mungkin bagaimana mereka melakukan penagihan, isunya nih ada di mana sih, apakah ini di materainya, apakah ini di customernya, atau lu butuh pendanaannya. Dan ini sebenarnya it's a very complex topic juga ujung-ujungnya, Pak Win. Dan ya bisa dibilang gimana ya, mungkin kita pun udah berjalan 6-7 tahun kayaknya selalu dikejutkan gitu ya oleh apa yang terjadi di market ataupun di makro ataupun ya oleh di klien kita. Dan apa ya, ya di satu sisi ya yang kita lakukan ini adalah oke, yang penting kita bertekad aja gitu ya, gimana nih kita bisa benar-benar bantu pecahin masalahnya user. Dan di satu sisi saya juga pernah dibilangin sama investor saya gitu ya, gak lama waktu dia pernah ya masuk ke kita, ya dia bilang kayak oh lu tenang aja gitu loh ya again gue tahu kalian masih early dan lain-lain ya, ini mungkin udah 5 tahun yang lalu gitu ya, tapi dia bilang oke, lu tenang aja gitu ya. Yang gue lakukan ini ya it's very interesting gitu ya, sangat menarik, dan nanti pasti akan ada opportunity lain yang bakal kebuka juga buat kalian. Dan ya nanti opportunity ini tinggal kalian ya apa ya make the best use of it lah gitu. Dan ya mungkin mengikuti beberapa tips dan lessons ini ya setidaknya sudah bisa membawa paper ID ke sini, dan semoga ya bisa menempuh 10 tahun ke depan lagi. Itu Pak Win. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Memang kalau startup itu saya perhatiin ya Pak ya, memang di awal ada sesuatu yang interesting, tapi nanti ke depannya itu memang ada apa namanya kebuka jalan-jalan yang lain gitu ya. Dan itu mungkin mindsetnya inovator kali ya Pak ya. Kayak mungkin kalau orang tadi Bapak mention tentang Elon Musk gitu misalnya, si SpaceX ya kan. Nah, saya suka banget yang SpaceX karena saya ikutin SpaceX itu tuh dari tahun 2009. 2006. Oh itu sih awal banget. Awal banget benar 2006. Saya waktu itu langganan majalah Inc. Oh iya ya kan. Ada artikel yang singkat saya. Iya, yang dia khusus meliput Elon Musk di awal-awal, ya kan. Waktu itu istrinya masih istri yang pertama. Nah jadi saya melihat waktu itu sebenarnya SpaceX ini bukan hanya kontraktor NASA, tapi juga kalau saya lihat turunan dari material-material yang dia pakai. Jadi turunan material-material yang dia pakai pun itu bisa menjadi material baru yang dipakai di bumi gitu. Maksudnya kayak sekarang ada Tesla misalnya, dia bisa pakai material yang udah dia pakai di SpaceX, improve panas, improve apa gitu kan, bisa dipakai di Tesla. Jadi memang kebuka opportunity yang baru, ya kan, dan itu menjadi IP-nya dia gitu, ya kan, waktu dia nge-build material-material itu. Dan begitu juga dengan bisnis. Sebenarnya bisnis startup ataupun bisnis service ataupun bisnis hospitality, sebenarnya ada turunan-turunan lain yang bisa
eh, maksimalkan ya. Itu kan imajinasinya kita pakai kemana gitu ya. Nah, seperti itu. Menarik Pak, menarik. Ya. Kalau Bapak udah pakai NetSuite, Bapak mau extend tadi seperti yang Bu Asri bilang itu di NetSuite itu kita ada yang namanya tier standar, lalu naik ke premium. Itu bisa sebenarnya nanti Paper ID sampai 10 tahun lagi mencapai 20 juta customer. Nah, itu ya itu bisa banget Pak dengan NetSuite gitu ya kan. Kalau saya ingat tuh enterprise 100 juta ya Bu ya, 100 juta transaksi per bulan ya kan, 100 juta gitu ya. Nah kalau dari Pak Jeremy bisa di-sharing nggak Pak, kayak setelah pakai NetSuite itu sebenarnya benefit apa yang Pak bisa rasakan ya kan. Kita udah go live itu sekitar 4 bulan ya Pak ya, 4 bulan ya. Kira-kira sharing aja Pak, nggak apa-apa kalau tapi kalau dapur perusahaan nggak usah di-sharing Pak. Oh iya. Ya. Benefit apa? Oh ya, sebelumnya mungkin saya ingatin juga Pak Jeremy itu ada pakai yang Core ERP kan, Core ERP. Lalu Bapak ada yang Revenue Management, ya, Revenue Management. Lalu Bapak juga ada Learning Cloud Service, ya, untuk training tim Bapak secara online dengan NetSuite. Nah, jadi boleh di-sharing nggak Pak? Kayak Bapak udah ngerasain di benefitnya pakai NetSuite itu apa gitu? Ya. Silakan Pak. Oke, salah satu benefitnya, dan ini sih benar-benar kayaknya yang paling nyata gitu, mungkin sudah bahkan dengar dari tim saya, yaitu adalah Pak, sekarang kayaknya gue tidurnya lebih pagi nih Pak setelah implement NetSuite gitu ya. Karena ya mungkin sekarang beberapa hal seperti kayak kayak tutup bukunya udah lebih lancar gitu ya. Dulu mungkin saya pernah melihat report, loh ini kok kayaknya belum balance nih debit kredit ini balance belum balance nih teman-teman gitu ya. Jadi saya balikin dulu. Dan sekarang di mana mungkin kita biasanya minta yang namanya laporan keuangan itu setiap tanggal 10 setiap bulannya. Nah ini selalu udah tepat waktu itu, dan udah nggak pernah lewat lagi. Karena emang ya dulu waktu kita mau bikin laporan keuangannya ini sangatlah ya agak manual gitu. Mungkin ya Pak Win juga udah pernah dengar bagaimana caranya kita lakukan ini lah. Ya satu udah pasti dari segi in terms of the finance and accounting-nya ini udah oke banget, sudah lancar. Nextnya emang juga baik lagi ya, mungkin kita punya transaction di NetSuite ini sebenarnya ya cukup banyak yang kita masukin ini. Harapannya tentu bisa kita bikin lebih seamless lagi ke depannya Pak Win. Makanya kita juga ngobrolin gimana nih kita integrasi sistemnya nih between NetSuite sama Paper ID lewat API. Itu kedua, jadi ya supaya nanti data-datanya ini udah nggak usah masukinnya manual lagi nih, udah bisa kita langsung tembak aja lewat API. Itu dua. Dan ketiga sih kalau saya lihat ya in general mungkin ya the work quality-nya udah improve lah dari tim finance ini. Jadi mungkin ya beberapa kayak evidence of the transaction-nya, audit trail-nya juga udah lebih mending sih, udah lebih bagus lah kalau kita lihat. Memang kalau dari NetSuite itu masih bisa Pak, banyak yang bisa dieksplor. Jadi di NetSuite itu ada suite top, ya kan. Nah itu kita bisa integrate dengan Bapak punya back end, ya kan. Jadi secara harian Bapak sebenarnya hanya perlu review jadinya. Jadi tim Bapak perlu review transaksi mana yang udah masuk dari hasil integrasi. Nah setelah review posting gitu Pak. Oke. Iya. Oke.
Nah, kalau em, dari sisi NetSuite kan sebenarnya ada report-reportnya juga ya Pak. Ya kan, report-reportnya, analytics-nya gitu kan. So far itu boleh nggak Pak di-sharing kayak experience Bapak gimana menggunakan analytics-nya? Tadi kan ada Bu Asri ada mention analytics ya kan. Karena analytics di NetSuite itu dia tinggal click and drag gitu ya, click and drag gitu ya. Jadi Bapak bisa save analitiknya dan bisa pakai terus-terusan tiap bulan gitu, mau lihat reportnya atau bukan tiap bulan lagi. Misalnya dia closing harian pun dia bisa dilihat harian prosesnya kayak gimana. Bisa di-share nggak Pak? Oke. Kalau dari segi analytics atau report itu mungkin saya emang nggak ngeliatnya setiap hari, Pak Win, tapi kurang lebih ya mungkin setiap minggu atau setiap 2 minggu. Biasanya sih kita settingnya untuk bisa melihat beberapa yang high level metrics seperti oh ya mungkin revenue-nya berapa, oh ini customer-nya ada berapa, jadi ini emang ada kita set dashboard-nya, Pak Win. Lalu di luar itu sih mungkin emang finance manager saya ada beberapa dashboard lain lagi ya, yang mungkin saya masih gak terlalu aware dia udah seberapa dalam nge-tweak dan meng-customize-nya. Tapi baik lagi yang penting kalau buat saya sih kadang-kadang ya tadi gitu ya Pak Win, yang penting laporan keuangannya ya sudah mantap sekarang. Dan ya mungkin yang enaknya ini seperti kayak profit and loss, balance sheet sama cash flow ini semua udah langsung nyambung lah. Jadi sebenarnya NetSuite juga misalnya Bapak mau bikin laporan pajak, ya kan? Nah laporan pajak, ya. Jadi laporan pajak tahunan, gitu Pak. Atau Bapak mau lapor PPN bulanan, gitu kan? Bulanan tuh misalnya PPN, PPH withholding, misalnya gitu ya. Nah itu pun sebenarnya bisa dibikin report, ya, untuk equalisasi Bapak punya pajak tiap bulan. Jadi biasanya accounting itu untuk equalisasi kan dia harus download GL, ya kan? Udah download GL dia harus melakukan equalisasi manual. Nah, dengan custom report dan analitik itu sebenarnya di NetSuite Bapak bisa bikin itu bulanan supaya finance Bapak itu udah nggak perlu bikin manual lagi Pak. Equalisasi, iya, jadi equalisasi untuk withholding tax gitu. Nah, tinggal tarik, nanti dari hasil equalisasi itu nanti tinggal dicocokin tuh ke perhitungan SPT, ya, seperti itu. Nah, terus sudah gitu PPN juga sama, equalisasinya juga bisa langsung ditarik dari NetSuite. Nah, itu salah satu value yang kita lihat itu memudahkan startup, ya kan? Karena startup ini satu orang itu bisa mengenakan wearing many hats, gitu kan? Ya kan? Jadi tools-tools seperti ini sebenarnya bisa membantu. Nah, terus kalau dari Pak Jeremy, kira-kira ada apa namanya? Ada bisnis unit atau kayak tadi kan Bapak udah cerita tentang visi Bapak, ya kan? Nah, ada nggak bisnis unit tambahan kira-kira yang Bapak mau ambil gitu ke depan, kayak gimana gitu Pak? Ya, misalnya kayak revenue channel yang baru gitu, atau ada apa namanya ya bisnis development ya, kayak gitu. Oke, thank you Pak Win. Ya tadi mungkin yang pajak itu cukup helpful, Pak Win. Seharusnya sih tim saya udah pakai sih, harusnya udah pakai. Cuma kita emang lagi ada apa ya, lagi lihat lah ya mungkin gimana semua pajak ini lagi diatur di kita gitu, apa PPH 23 sama PPN. Ini kayaknya dua yang cukup gede kalau kita lihat. Nah kalau dari segi bisnis unit sih yang kalau kita lihat ya mungkin yang lagi kita lumayan fokusin ini ada dua ya. Satu, kita emang baru ada launching kartu kredit, ini co-branding sama BRI, dan ini ya istilahnya sorry, saat kita
launching ini adalah salah satu co-brand card pertama buat apa ya istilahnya kartu bisnis loh di Indonesia. Kalau sebelumnya kan kartu ini cuma ada yang konsumen, yang biasanya ya mungkin bapak ibu di sini hampir semuanya ada gitu ya, di mana kita kita belanja atau makan di restoran kita pakai ini dapat poin dan lain-lain. Nah, satu tipe lagi adalah corporate card. Dan ini biasanya buat corporate yang besar banget, tapi dia mungkin butuh setor duit nih, kayak 2M, berapa M sekian, ya back to back, supaya ya dia bisa menggunakan kartu ini buat spending aja. Itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya UMKM ini masih belum cocok banget nih dengan dua-duanya. Padahal mungkin kalau Pak Win pernah ngebaca sejarah tentang kartu kredit ini, atau misalnya awal muasalnya company yang seperti American Express, sebenarnya American Express ini digunakan untuk business payment di awal-awalnya itu. Awal-awalnya ini mungkin hampir 1800-an sekian ya. Nah, jadi kalau jadi kartu yang kita launching ini dengan BRI ini emang cukup unik dari segi satu benar-benar bisa digunakan untuk bisnis, dan kalau bisnis menggunakan ini mereka bisa dapetin tempo atau billing cycle sampai 55 hari gitu. Jadi kalau misalnya kita baru di billing nih di tanggal 20 bulan ini, bulan apa? Agustus. Nah, ini baru kita butuh bayar tagihannya itu di tanggal 15 di bulan September. Itu. Nah, jadi ujung-ujungnya kita bisa menggunakan ini untuk perpanjang tempo sampai 55 hari sebenarnya. Dan ini jika emang dihitung dengan biaya-biaya yang akan yang butuh dibayar oleh business owner-nya ini, hitungannya sebenarnya murah banget lah untuk mereka ini bisa memperpanjang tempo. Itu satu. Dan kedua, karena ya kita tahu gitu ya, namanya bisnis business owner atau orang Indonesia ini kan ya suka traveling nih, gitu ya, suka traveling atau suka promo nih, diskon, cashback dan lain-lain. Nah, tetap bisa dapat poin juga, poin dan miles yang cukup menarik buat para business owner-nya ini. Jadi ini satu yang emang kita baru launching kurang lebih bulan lalu, dan emang ya responsnya cukup sangat positif lah dari user-usernya kita. Dan satu lagi ujung-ujungnya ya gimana kita bisa connecting nih tadi nih para business owner yang emang mungkin mereka butuh yang mereka butuh financing atau modal dana kerja, Nah, ini kita bantu mereka untuk yang ngobrol dengan apakah ini peer-to-peer lending atau digital banking. Yang kita lihat tuh sebenarnya appetite-nya tuh ada, gitu. Appetite-nya ada untuk pengen ngebantu UMKM. Tapi kadang-kadang mereka ini agak sungkan, gitu ya. Karena sepertinya kalau di perbankan ini melihat UMKM ya, mereka melihat ya kayaknya UMKM ini sektor yang agak riskan ya kalau buat para perbankan ini ya. Dan ini sepertinya riskan karena dua sisi lah kalau kita lihat. Mungkin satu dari segi operations, dimana kayak RM bank ini ya mungkin kalau datengin UMKM, ya mungkin credit facility-nya 100 juta, 200 juta. Kalau gue datengin perusahaan besar gitu ya, mungkin kredit lainnya langsung 10M, 20M. Ya dapat komisinya lebih gede yang mana? Ya pasti 10M, 20M kan. Dan di satu sisi mungkin capeknya mirip-mirip gitu loh, capeknya ya sama aja. Nah, itu satu. Dan kedua, ya balik lagi ya, mungkin it's a chicken and egg problem. Karena beberapa UMKM ini masih agak manual, ya mereka pun tidak banyak informasi yang bisa divalidate akan UMKM ini. Apakah benar nih misalnya omsetnya sekian, apakah benar sekarang piutang sama hutang
hutangnya sekian, gimana nih, apakah lu udah audit atau belum? Nah ini dengan teknologi dan emang softwarenya kita, harapannya kita bisa menjembatani inilah antara UMKM dan juga para perbankan ataupun financial institutions. Jadi ya itu sih dua area yang kita lagi lumayan excited Pak Win, dan hopefully memang bisa ngebantu para UMKM dan SMEs. Terima kasih Pak. Kalau tadi saya dengar itu ada miles, itu menarik ya kalau ada miles ya, karena bisa ditukar ya, miles bisa upgrade tiket juga. Ya. Kalau American Express itu miles itu paling gede ya Pak ya? Kalau di Amerika betul, salah satu yang paling gede ya. Ya, kalau di sini saya nggak tahu. Ya, saya ingat itu American Express itu milesnya itu bisa gede banget lah itu buat pebisnis ya, makanya mereka sering tukar miles dengan American Express. Oke. Nah berarti Bapak lebih mengerucut lagi nih Pak ya. Ya kan Bapak menyediakan sarana buat si UMKM ya kan, supaya bisa lebih mudah lagi menggunakan transaksi untuk bisnis mereka sehari-hari gitu ya. Oke. Makasih Pak, menarik sekali Pak.